Ya, jadi nggak janjian sama lagu-lagunya ya. Luar biasa sekali. Saya pribadi tadi pagi datang dalam keadaan lemas gitu ya karena nggak enak badan. Tapi setelah memuji dan menyembah Tuhan dapat kekuatan yang baru. Berapa banyak yang dapat kekuatan baru dari worship dan penyembahan dan praise hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, luar biasa. Oke, jadi hari ini saya mau share tentang excellent life gitu ya. Jadi melanjutkan sedikit gitu ya dari khotbahnya Ko Angga dan juga Ko Dian. Jadi hari ini akan sharing tentang excellent life. Saya mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin akan buat berpikir. Mana ya, ini gak pernah pakai ini. Oh, oke, kecepatan ya. Kalau ditanya pagi ini berapa angka yang cocok menggambarkan kualitas hidup yang kita sudah persembahkan buat Tuhan akhir-akhir ini. Kalau dikasih range 1 sampai 10, kira-kira berapa angkanya yang cocok menggambarkan kualitas hidup yang sudah kita persembahkan buat Tuhan hari-hari ini. Ya ini untuk kita renungkan, untuk kita ingat-ingat lagi, kita refleksikan lagi karena hidup itu perlu direfleksikan supaya nggak berlalu dan berjalan begitu aja gitu. Nah waktu saya persiapan ini sudah dipersiapkan dari beberapa waktu yang lalu, makanya nanti ada ayat yang sama gitu ya. Dengan ayat yang dipakai ke Dian minggu lalu sampai saya chat, kenapa kok ayatnya dipakai gitu. Terus muncul gitu ya. Ya udah karena sudah dipakai saya pakai lagi nggak apa-apa lah ya biar menancap dengan kuat gitu. Nah waktu saya merenungkan gitu ya berapa angka yang cocok gitu untuk menggambarkan kualitas hidup saya hari-hari ini gitu ya. Saya mikir berapa ya gitu. Di beberapa waktu yang kemarin tuh banyak gak fokus juga saya secara pribadi gitu ya. Banyak yang dalam tanda kutip itu kayak ada yang harus dikorbankan. Padahal sebenarnya, nah nanti kita akan bahas satu-satu. Nah saya mau share, bagikan sedikit tentang 5 hal penting yang perlu selalu diingat kalau kita bicara tentang excellent life. Gitu ya. Jadi ada 5 hal penting yang perlu selalu kita ingat, kita renungkan, kita refleksikan terus kalau kita bicara tentang excellent life. Yang pertama throwback gitu ya, ayat ini dipakai minggu lalu. Jadi makanya saya tulisnya throwback sedikit dari khotbah minggu lalu gitu ya. Nah cuman yang menarik di sini dibilang bahwa God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering. Apa sih yang menarik dari ayat ini ya? Ayat ini juga sudah dibahas sama Ko Dian minggu lalu gitu ya. Cuman yang menarik adalah terkadang kita menjalani kehidupan kita sehari-hari mengandalkan usaha yang kita berikan setiap hari. Usaha itu bicara tentang apa sih? Usaha itu bicara tentang kita mengusahakan dengan kepiawaiannya kita, dengan keluar biasaannya kita. Padahal kita lupa. Bahwa jelas dikatakan God helping you. Wah ini menampar buat saya. Saya terlahir menjadi orang yang dididik untuk mengusahakan segala sesuatunya. Harus diusahakan. Kamu mau dapatkan A, kamu harus mengusahakan B. Kamu mau dapatkan C, kamu mengusahakan D. Jadi waktu baca ini, kan yang dibacakan, oh iya kamu harus mempersembahkan hidupmu setiap hari yang kamu kerjakan. Kamu kerja, kamu makan, kamu jalan-jalan, kamu ngapain, itu sebagai persembahan buat Tuhan. Tapi yang lupa adalah kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan itu ada campur tangan Tuhan di situ. Bukan karena saya ini mahir A, makanya saya bisa melakukan B. Jadi ini menampar gitu buat saya pribadi bahwa di situ jelas dibilang di sebelumnya bahwa ada kata-kata God helping you. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara tentang untuk mau melakukan yang terbaik, mau pakai usaha sampai seperti apa sih? Kalau Tuhan bilang enggak, mau lari di tempat 100 km per menit juga enggak akan merubah apa-apa. Pernah enggak teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini punya pengalaman ketika sudah mau melakukan A, kondisi sudah siap gitu ya, udah dengan kondisi hati yang sukacita, kondisi badan yang sehat, kondisi tenaga yang kuat gitu ya, mau mengerjakan. Sudah di tempat mau mengerjakan, ada aja yang menghalangi. Entah tiba-tiba gak fokus, entah tiba-tiba nyetir ada orang yang menjengkelkan sampai mencuri sukacita, entah nanti tiba-tiba sakit perut dan lain sebagainya gitu ya.
Kita udah memplanningkan semuanya, kita mengerjakan semuanya di kepala kita, tinggal kita tuangkan dalam action, tapi ternyata tidak bisa berjalan sesuai seharusnya. Yang harusnya di planning hari ini mengerjakan ini, baru terrealisasi seminggu kemudian. Saya sering berada di kondisi seperti itu, dan saya sangat benci kondisi seperti itu. Kenapa kok benci? Karena setiap hari itu sudah memikirkan hari ini aku mau kerjakan ini, besok tuh sudah ada lagi yang mau dikerjakan. Jadi kalau hari ini yang dikerjakan ini enggak selesai, geserlah dia ke sini. Enggak selesai lagi, geser terus ke sini, begitu seterusnya. Sampai kadang saya tuh benci sama diri saya sendiri gitu ya. Kenapa sih kok bisa gitu. Tapi setelah saya merenungkan lagi ayat ini bahwa kamu mau berikan yang terbaik pun, kamu mau melakukan A, kamu mau melakukan B, kalau di situ tidak ada campur tangan Tuhan, enggak bisa. Semua ada waktu dan hikmat dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Jadi saya sekarang belajar menyederhanakan hidup begini. Oke, kalau ini tidak selesai hari ini dan Tuhan izinkan itu enggak selesai hari ini, ya berarti Tuhan mau itu terjadi seperti itu. Buat apa saya ngotot pulang, terus menyalahkan diri sendiri, terus jengkel-jengkel sendiri. Terus karena jengkel hari itu bebannya masih tersisa dibawa lagi besok. Jadi enggak efektif lagi besoknya, begitu seterusnya. Saya berharap itu tidak terjadi di kehidupan teman-teman, makanya saya sharingkan ini karena ini yang saya sedang alami dan juga sering renungkan beberapa waktu terakhir. Dan kalau bicara tentang kita melakukan dan memberikan hidup yang terbaik setiap hari, itu bukan bicara tentang usahanya, bukan bicara tentang bagaimana cara melakukannya, tapi tentang hati yang kita taruh di dalam waktu kita mengerjakan. Hati yang jelas mau menyenangkan Tuhan ya. Yang kedua, Filipi 2 ayat 13, saya pakai versi Amplified. Dibilang bahwa, for it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work. That is strengthening, energizing, bla 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 bla. Yang menarik di sini adalah kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kita untuk memampukan kita menjalani hidup kita yang terbaik. Jadi nggak perlu ragu ataupun khawatir. Banyak mungkin yang sering berpikir kalau, wah saya kalau mau melakukan terbaik itu takutnya nggak bisa. Saya takut tidak bisa memenuhi janji saya. Saya takut nggak bisa memenuhi ekspektasi kamu, dan lain sebagainya. Gak usah khawatir, kalau memang itu yang Tuhan pengen kita kerjakan hari ini, masalah perkara bisa atau gak bisa. Ini loh, Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kita. Waktu saya di chat ke David gitu ya, Nova, wah ada apa nih? Terus ngomong-ngomong sedikit, terus bilang, nanti share ya tanggal 23 Oktober. Apa gitu. Mimbar ini beda soalnya sama mimbar yang ada di Solankerto dulu. Jadi, jauh ya buat yang pernah di Solankerto. Kalau dulu mimbar Solankerto tuh antara saya dan teman-teman dan Bapak Ibu tuh dekat gitu jaraknya. Kalau ini tuh kayak jauh gitu, terus itu kayak saya di atas tinggi, teman-teman di bawah gitu. Jadi ada tekanan tersendiri dengan panggung ini gitu ya, beda sama panggung Solankerto. Mungkin yang pernah bergereja di SMCC Solankerto dulu tahu gitu ya, perbedaannya sangat signifikan. Berpikir gitu, gimana kalau karena ini ibadahnya sudah di sini, gimana nanti kalau yang datang ini orang-orangnya begini, orang-orangnya begitu, atau yang usianya jauh lebih tua dari saya gimana gitu. Wah sudah pikirannya kacau balau. Gimana ya, sampai saya bilang ke David, kok ini sampai saya caps lock sama ke David, kok gitu. Tapi pada akhirnya saya berpikir, mau sekarang atau nanti sama aja kok. Pasti akan ada datang waktunya gitu. Jadi tinggal pilih mau ada waktunya sekarang atau waktunya nanti. Dan waktu saya menyiapkan ini, saya flashback ke situ dan saya berpikir bahwa ya yang akan bekerja Tuhan sendiri kok. Tuhan yang akan kasih kekuatan. Tuhan yang akan jalan sendiri. Ya jadi Tuhan yang akan kasih kekuatan, Tuhan yang akan kasih energi, Tuhan yang akan kasih kita kemampuan. Jadi kalau hari ini mungkin saudara-saudara dan juga Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan menggerakkan untuk melakukan sesuatu, untuk hidup yang kita punya hari ini,
dalam bentuk apapun, ayo taat lakukan. Jangan ditunda. Karena kalau kita tunda, otak kita pasti jalan lebih pintar daripada action kita. Soalnya sudah jelas Tuhan bilang, Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kita untuk memampukan kita melakukan yang terbaik. Jadi gak usah khawatir. Ada orang-orang, mungkin saya juga kadang-kadang tuh takut berkomitmen akan sesuatu, misalnya ditawarin kepercayaan A, kepercayaan B, nanti gimana? Kalau gak bisa gimana? Tapi kalau hari itu Tuhan bilang, ambil. Ambil. Karena ini, Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kita untuk memampukan kita. Yang ketiga, saya akan cukup lama di yang ketiga. Ayat ini ayat sejuta umat harusnya sudah tahu, ya. Semua orang Kristen pasti sudah tahu ayat ini gitu ya. Nggak mungkin nggak tahu dan tidak mungkin tidak pernah dengar ya. Kalau belum mendengar berarti mulai besok mungkin perlu baca Alkitab setiap hari ya. Oke, nah ayat ini sudah sering didengar tapi yang menarik dari ayat ini adalah waktu saya baca adalah, kalau ini kan sudah biasa ya, and don't just do the minimum that will get you by gitu ya. Jangan cuma mengerjakan yang minim-minim aja, yang ala kadarnya aja. Tapi yang menarik perhatian saya adalah the real master for God. The ultimate master you are serving is Christ. Kalau di sini tulis ada the real master, berarti ada yang bukan the real master. Jangan sampai kita merasa memberikan yang terbaik untuk the real master, padahal kita sebenarnya memberikan ke yang lain. Sekali lagi padahal sudah sering loh baca ayat ini. Sudah sangat sering baca ayat ini, tapi waktu kemarin baca lagi muncul the real master. Pertanyaannya apakah ada master yang lain yang kita berikan, apa yang kita kerjakan, kita persembahkan buat dia atau enggak. Contoh, saya sering merasa bahwa saya melakukan yang terbaik itu buat Tuhan. Mungkin teman-teman sering berpikir juga dan Bapak Ibu di sini sering berpikir juga hal yang sama. Tapi kalau saya pulang, saya mikirin lagi, sebenarnya saya lagi kasih makan perfeksionis saya aja kok, bukan buat kasih makan hati saya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu itu saya sedang tidak melayani the real master. The real masternya itu bukan Christ, tapi saya sendiri. Supaya memuaskan hasrat saya untuk menyelesaikan itu sesuai dengan apa yang saya mau, beda rasanya pasti. Cara taunya gimana? Itulah kenapa hebatnya Tuhan sudah kasih kita Roh Kudus untuk kita bisa mendeteksi keadaan hati kita sendiri. Pernah ada momen di mana saya mengerjakan yang terbaik itu karena waktu saya melakukan itu saya tuh dilihat banyak orang. Masa iya waktu saya dilihat banyak orang saya nggak melakukan yang terbaik? The real master saya bukan Christ. The real master saya adalah orang-orang yang berpengaruh itu tadi yang di hidup saya itu. Kayak kemarin ini, saya hari Jumat kemarin ketemu sama salah satu anak di dalam kemahasiswaan gitu. Intinya saya itu diminta jadi juri hari Sabtu kemarin. Dia pernah kirim proposal tapi saya nggak tahu kalau proposal itu berjalan sesuai seharusnya. Jadi dia mengingatkan, reminder, saya shock kan, saya nggak ada di jadwal dan segala macam. Dan saya sudah jadwalkan hari Sabtu itu untuk diam di rumah dan mempersiapkan untuk hari ini gitu. Sudah dipersiapkan gitu kan. Terus dia datang dengan kayak gitu tuh. Saya punya di dalam kepala pertama kali muncul langsung gini. Saya boleh menolak kok. Karena saya nggak dikasih tahu. Terus saya sambil makan karena saya belum makan siang. Jadi dia ketemu sambil teman saya makan saya mikir. Itu melakukan yang terbaik buat Tuhan atau memenuhi hasratmu supaya semua berjalan sesuai planning yang sudah kamu tetapkan. Rasa soto itu langsung berubah waktu saya makan siang hari Jumat itu kayak kok rasa sotonya jadi gak enak ya gitu. Jadi orang itu ada di sini. Saya sempat tanya juga, kalau saya nggak bisa hari Sabtu gimana? Kamu punya plan apa? Anaknya panik gitu. Tapi saya tetap diemin. Seolah-olah saya nggak jadi pergi, saya mikir lagi. Ayo, Tuhan pengen kamu lakukan apa? Benar-benarnya sih saya tahu Tuhan pengen saya datang besok hari Sabtu. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan saya tahu Jumat itu sampai malam saya ada acara keluarga sama tante saya. Terus hanya tersisa Sabtu itu aja gitu untuk bikin PPT. Padahal PPT-nya belum saya bikin, sudah ada draft ininya tapi belum bikin gitu kan. Terima kasih Ko Erwin yang sudah menantikan PPT saya. Yang sudah membantu memberikan waktu yang extend.
Tapi ya itu, saya mau kasih makan planning saya ini loh, perfeksionis saya karena saya sudah aturkan besok hari Sabtu harus kerjain itu, gak boleh kerjain yang lain, atau saya mau ngerjakan yang Tuhan mau saya kerjakan. Akhirnya saya bilang, oke, saya besok datang. Terus molor lagi selesainya. Hari Sabtu itu perjuangan batinnya, tapi itu yang saya mau ingatkan buat kita semua di tempat ini bahwa pastikan kita mengerjakan semua untuk real master. Ya kalau Tuhan pengen saya datang hari Sabtu ya sudah. Apa sih artinya planning saya? Apa artinya kepuasan saya karena saya sudah mengatur A sehingga saya bisa memenuhi H. A itu saya jadi puas. Kepuasan saya harusnya adalah ketika saya mengerjakannya itu dan memastikan di dalam kepala saya bahwa saya itu mengerjakan itu buat the real master. Pertanyaannya adalah apakah hari-hari ini kita memberikan bukan untuk the real master. Kalau bukan ya ayo kita bertobat sama-sama. Kita berjuang lagi. Atau real masternya kita memenuhi kekecewaannya kita. Real masternya kita tuh rasa kecewanya kita yang kita penuhi sehingga saya nggak mau melakukan ini. Padahal Tuhan taruh dalam hati untuk kita harus melakukan itu. Saya karena dulu pernah nemeni papa saya waktu itu tiba-tiba, mungkin beberapa teman-teman di sini tahu, waktu itu papa saya tiba-tiba divonis, dokter keluar dari ruangan operasi bilang papa saya kanker waktu itu. Dari semenjak kejadian itu saya cuma berpikir, kalau saya tidak taat hari ini, bagaimana kalau waktu saya habis hari ini? Karena waktu saya di ruangan operasi yang dokter bilang bahwa papa saya waktu itu hari itu divonis dokter itu kanker, itu kayak rasanya dunia saya runtuh gitu. Itu tiba-tiba gitu. Dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis dan kita dipanggil pulang. Kita nggak pernah tahu seberapa berharga setiap kesempatan peluang yang Tuhan berikan buat kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan itu hari ini itu seberapa pentingnya. Saya juga nggak bisa tahu kalau saya kemarin Sabtu nggak datang, ada momen apa yang akan saya lewati. Ada siapa yang harusnya saya ketemukan hari itu, yang harusnya mungkin saya bisa ceritakan tentang Tuhan. Karena saya nggak datang, saya kehilangan orang itu gitu. Kita nggak pernah tahu, ada hal-hal pasti yang akan selalu kita korbankan ketika kita memilih untuk melayani the real master atau kita melayani master yang bukan yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita merasa memberikan yang terbaik untuk the real master, padahal sebenarnya kita memberikan ke yang lain. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari semua lagu yang dinyanyikan hari ini kita tahu bahwa seberapa besar Tuhan itu sayang sama kita. Saya ngutip dari khotbahnya Ko Angga. Hanya orang yang hatinya sangat mencintai Tuhan dan tulus, yang berani memberikan yang terbaik dan punya iman, walaupun dia berikan yang terbaik, dia percaya dia nggak akan kekurangan karena Tuhan mencukupkan. Kalimat pertama nih loh menggetarkan hati. Hanya orang yang hatinya sangat mencintai Tuhan. Padahal kurang cinta apa Tuhan buat kita. Saya cuma membayangkan, coba di sini kita sama-sama membayangkan. Kalau kita mencintai seseorang gak perlu disuruh. Secara natural kita akan lakukan itu. Melakukan apa yang menyenangkan hati orang itu. Jadi kalau mungkin kita sulit secara otomatis dan natural memberikan yang terbaik, mungkin kita hari-hari ini lagi tidak sangat mencintai Tuhan. Enggak apa-apa, bertobat, bangun hubungan kita lagi sama Tuhan. Kalau nggak bisa mau bangun hubungan sendiri sama Tuhan, datang komunitas, sampaikan, minta didoakan. Sudah coba tapi belum bisa, jangan menyerah. Karena hanya orang yang hatinya sangat mencintai Tuhan dan tulus yang berani memberikan yang terbaik. Dan punya iman, walaupun memberikan yang terbaik dia nggak akan kekurangan. Nggak ada tuh dalam kamus Tuhan ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan, hidup kita kacau balau tuh nggak ada.
Walaupun kemarin karena saya pergi hari Sabtu ke acara di kampus dan akhirnya malam pulang pusing banget gitu, saya bilang ke Harun, kok saya tak berjuang bikin PPT-nya. Tapi Tuhan bisa mampukan kok. Tuhan gak akan pernah buat kita itu kacau balau karena kita melakukan yang terbaik. Buat Tuhan tuh gak mungkin. Itu sudah harga mati, itu sudah prinsip mutlak. Ya ternyata dari tadi gak kedengeran, suaranya kurang ke mic ya. Oke. Tapi untung suaranya dibekali Tuhan agak keras ya. Jadi kurang cinta apa Tuhan sama kita? Sampai sesulit itu kita untuk melakukan yang terbaik. Kadang kalau saya lagi keras hati, saya selalu bilang sama diri saya sendiri, Tuhan itu kurang sayang apa sama kamu? Sampai kamu sekeras itu tidak mau melakukan yang Tuhan mau. Yang terakhir, hidup dengan yang terbaik itu harusnya sudah jadi identitas kita dan bukan lagi pilihan. Secara otomatis dan natural kita lakukan. Harusnya excellent life itu adalah ungkapan rasa cinta kita yang secara natural kita berikan buat Tuhan. The real master. Bukan pilihan. Memang otomatis. Refleks. Excellent life. Selalu excellent di dalam pekerjaan Tuhan. Selalu mengerjakan yang terbaik, bahkan melakukan lebih daripada yang seharusnya. Dan kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kalau kita bilang kita melakukan yang terbaik, berarti kita melakukan yang terbaik itu semua yang ada di tangan kita hari ini itu kita lakukan yang terbaik. Apa yang ada di tangan kita hari ini? Pekerjaan, sekolah, keluarga, hubungan kita sama sesama, semuanya itu harus yang terbaik. Gak ada tuh namanya saya di pekerjaan terbaik, di keluarga gak terbaik. Saya di keluarga terbaik, hubungan sama sesama gak baik. Saya pelayanan di gereja bagus, tapi saya di pekerjaan ataupun sekolah dan kuliah tidak yang terbaik, gak ada. Selalu melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita. Apa yang ada di tangan kita itu kan Tuhan berikan buat kita. Apa yang ada di hidup kita hari ini Tuhan berikan buat kita. Tinggal kita cek hari-hari ini. Saya melakukan check up juga, self check up. Area yang mana yang saya masih korbankan untuk sesuatu. Padahal harusnya semua sama. Porsi terbaiknya sama. Porsi terbaiknya itu harusnya sama. Gak ada yang namanya kita korbankan salah satu demi melakukan yang terbaik untuk yang lain, gak ada. Saya sering share juga di Overcomer bahwa saya gak mau didapati di kerjaan saya itu maksimal, tapi saya tidak pernah melakukan apapun untuk keluarga saya. Ya itu momen waktu papa saya divonis kanker itu jadi momen saya ingat bahwa ya semua yang ada di dunia ini itu ada waktunya. Dan kita nggak tahu waktunya kapan habisnya. Saya nggak mau di gereja saya berani berdoa, tapi waktu pertemuan keluarga saya disuruh berdoa, saya menghindar. Karena takut dinilai lah, nanti dibilang doanya sudah rohani tapi kok hidupnya nggak rohani dan lain sebagainya bla 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 yang lain gitu. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting saya melayani the real master. Saya nggak mau melayani master untuk orang-orang yang berpengaruh buat saya, itu mempengaruhi hidup saya. Jadi jangan sampai kita maksimal di satu hal tapi mengorbankan yang lain. Semuanya harus dikerjakan dengan yang terbaik. Karena semua itu Tuhan sudah kasih buat kita. Saya ada satu video.
Seperti video yang ada di depan, Tuhan sudah secinta dan sesayang itu sama kita. Apalagi alasan untuk kita tidak mengungkapkan rasa cinta kita dengan memberikan yang terbaik. Kalaupun mungkin waktu nanti kita melakukan yang terbaik itu jalannya susah. Mungkin kita kecewa sama Tuhan dan kita gak mau Tuhan ikut campur. Tapi Tuhan tuh tetap nungguin kita. Tetap mau mendampingi kita, tetap akan berjalan sama kita. Karena Tuhan yang punya kepentingan kok buat hidup kita, bukan cuman kepentingannya kita. Kepentingan Tuhan jauh lebih besar dalam hidup kita untuk supaya kita bisa memenuhi kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Tinggal masalahnya kapan kita mau kembali pulang untuk melakukan yang terbaik. Kita mau kembali berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Kita mau kembali berkomitmen untuk mengungkapkan rasa cinta kita dengan kita memberikan hidup yang terbaik. Saya mengundang pemain musik dan juga teman-teman pelayanan yang lain untuk naik. Jangan ditunda. Kalau hari ini Tuhan lagi berbicara sesuatu untuk kita lakukan, tuntaskan. Poin yang pertama tadi, menjalani hidup yang terbaik biasanya identik dengan usaha yang kita lakukan. Mengusahakan dengan kepiawaian kita, dengan kehebatan kita, padahal jelas dikatakan tadi bahwa Tuhan yang menolong kita. Yang kedua, Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kita untuk memampukan kita menjalani hidup yang terbaik. Jadi gak perlu ragu, gak perlu khawatir, gak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai kita merasa memberikan yang terbaik untuk the real master, padahal sebenarnya kita memberikan yang terbaik ke hal yang lain. Yang keempat, hanya orang yang hatinya sangat mencintai Tuhan dan tulus, yang berani memberikan yang terbaik dan punya iman. Walaupun dia berikan yang terbaik, dia percaya dia gak akan kekurangan karena Tuhan yang akan cukupkan. Yang terakhir, yang kelima, hidup yang terbaik itu harusnya sudah jadi identitas kita, lifestyle kita. Artinya secara otomatis dan natural kita lakukan. Karena yang terbaik, karena excellent life, itu adalah ungkapan rasa cinta kita sama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk memejamkan mata. Ayo sama-sama kita tangkap apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang Tuhan sedang bicara dalam hati kita pagi hari ini. Lewat firman yang sudah disampaikan. Kita harus belajar percaya bahwa waktu kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan yang akan pegang kendali seluruh kehidupan kita. Kita naikkan pujian yang tadi sekali lagi.